Tes, tes, tes. Eh, Astagfirullah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, dan juga eh, Ibu Inkres selaku dosen pengampu dari mata kuliah SEO ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil analisa kami terhadap materi SEO Content Strategy. Baik, di sini kami berlima kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, Nanda Melandri, ada Juan Budi, ada Robert Ali, ada Muhammad Fatur Rahman, dan ada Aryo Ali Nugroho. Oke, kita akan masuk ke apa sih SEO sebagai konten strategi itu. Jadi, SEO sebagai konten strategi ini merupakan strategi dalam membuat, mengatur, dan mengoptimalkan konten agar dapat muncul di posisi terbaik di mesin pencari atau search engine. Seperti yang kalian tahu juga, tujuan dari SEO sendiri kan supaya konten ataupun website dan konten kita itu naik di mesin pencarian ya. Dan ini dan kita akan belajar gimana caranya untuk maksimalkan itu. Gitu. Di sini ada tujuannya yaitu meningkatkan visibilitas konten ataupun eh, visibilitas itu kayak dapat dilihat ya oleh orang lain walaupun ada lebih banyak audiens yang melihat dan mendatangkan organic traffic dan tiga, membantu brand lebih mudah ditemukan pengguna. Oke, jadi di sini ada kriteria konten SEO friendly. Apa saja sih yang bakal menjadi kriteria dari konten SEO friendly ini? Yang pertama ada relevan dengan apa yang dicari oleh audiens. Jadi kita sebagai content creator ataupun content maker atau web developer gitu ya, menggunakan SEO ini kalau bisa kontennya itu relevan dengan audiens ataupun target market yang mau kita tuju supaya visibilitasnya itu lebih tinggi gitu loh untuk konten yang kita sajikan. Dan kedua ada struktur jelas yaitu judul, subjudul dan paragraf. Ini sebetulnya udah dijelaskan juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai struktur-struktur yang baik dalam membuild SEO dari webnya juga ataupun dari konten yang kita buat. Yang ketiga ada menggunakan keyword secara natural ataupun organik, di mana ini bisa kita cari di Google Trends ataupun di aplikasi software pencarian untuk pencarian keyword gitu ya. Apa saja sih yang relevan dengan konten kita dan juga sering dicari orang. Kayak misalkan kita punya showroom mobil ataupun mau menjual mobil. Jadi kita apa sih yang sering dicari sekarang orang, misalkan brand BYD gitu. Jadi kita menggunakan BYD ataupun merek salah satu produknya BYD Atto 1 gitu misalkan. Oke. Terus yang keempat ada memberikan jawaban yang lengkap dan mudah dipahami. Jadi konten yang kita taruh di website kita itu mudah diakses dan juga mudah dipahami oleh audiens yang mengaksesnya. Oke. Yang selanjutnya ada mengapa konten SEO friendly itu penting untuk peningkatan tujuan-tujuan yang awal tadi. Jadi yang pertama ada mesin cari lebih mudah memahami topik, di mana dengan konten yang optimal dan konten yang relevan, mesin pencari atau search engine itu dapat lebih mudah meningkatkan traffic dari ataupun ranking dari website kita gitu ya, yang kita gunakan SEO content strategi ini. Yang kedua, pengguna lebih nyaman melihat, di mana dengan konten yang SEO friendly, konten-konten kita itu eh, relevan ya, ataupun target audiens itu nyampe bahasanya ya. Jadi orang-orang yang akses website kita ataupun server kita itu nyaman untuk membaca dan juga nyaman dan waktu untuk spending di website kita itu nggak bisa lebih lama gitu ya. Yang ketiga ada peluang naik ke halaman satu semakin besar tentunya dengan konten yang SEO friendly ini meningkatkan
peluang website kita untuk naik ke halaman pertama atau ringkat pertama gitu ya di mesin pencarian. Dan ini adalah manfaat-manfaatnya dari konten SEO friendly, yaitu ranking meningkat di SERP ataupun di Google. Kedua, traffic organik bertambah tanpa biaya iklan. Yang ketiga, brand lebih dipercaya karena muncul di hasil pencarian. Yang keempat, meningkatkan peluang konversi ataupun monetisasi seperti pembelian, pendaftaran, dan sebagainya. Ini tergantung dari jenis website kita gitu ya. Ini adalah beberapa manfaat dan penjelasan mengenai SEO content friendly. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari keyword research dan search intent di dalam SEO sendiri. Jadi kalau keyword research itu singkatnya dia proses menemukan kata atau frasa yang dicari orang di mesin pencari kayak Google atau Mozilla Firefox dan lain-lain itu sebagai fondasi utama strategi dari SEO itu sendiri. Nah, kalau search intent itu tujuan pengguna saat mencari sesuatu di mesin pencarinya itu. Jadi kalau misalnya kayak keyword research itu kayak misalnya sepatu murah atau mungkin uh, kucing Inggris misal kayak gitu ya. Tapi kalau search engine itu kayak keinginan kalian sebagai pengguna untuk mencari sesuatu di internet. Nah, kenapa keyword research itu penting? Di sini ada 5 yang sudah saya berikan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui kebutuhan audiens dengan memahami topik dan pertanyaan yang dicari pengguna. Kemudian yang kedua itu untuk mengoptimalkan peringkat SEO-nya dengan memilih keyword yang tepat supaya bisa meningkatkan peluang muncul di halaman pertama Google. Dari yang kita tahu juga kalau kebanyakan dari kita pastinya untuk nyari sesuatu kan nyarinya di awal-awal Google tuh. Jarang dari kita semua yang nyari sesuatu tuh sampai ke halaman kedua atau mungkin ke halaman ketiga Google kan. Nah, di sini makanya keyword research itu bisa dibilang sangat-sangat penting ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menghindari konten yang tidak berguna dan tidak menulis topik yang kurang diminati atau memiliki pencarian rendah. Nah, ini juga untuk kenapa keyword research itu penting supaya kita bisa memfilter keyword-keyword yang tadi itu untuk menghindari pencarian yang rendah juga supaya trafficnya itu enggak terlalu rendah ya. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan peluang konversi dengan menggunakan keyword yang relevan dan memudahkan calon pelanggan menemukan produk atau layanan. Ini udah uh, terbilang jelas karena dari keyword yang bagus, peluang konversi dari pelanggan itu untuk menemukan produk kita yang sesuai dengan keinginan mereka itu bisa semakin tinggi. Kemudian yang terakhir itu tentu membantu strategi konten dalam jangka panjang dengan menentukan klaster topik dan roadmap konten secara terarah. Next. Nah, ini ada jenis keywordnya, ada short tail sama long tail. Short tail itu biasanya terdiri dari satu dua kata aja. Volume pencariannya tuh tinggi, kompetisinya juga sangat tinggi, dan biasanya umum. Contohnya tuh kayak tadi yang udah saya jelasin, kayak ada sepatu lari, kamera digital, ada yang lain-lain. Nah, pokoknya dia tuh sifatnya masih umum banget. Dan ini cocok untuk branding, awareness, topik-topik yang umum, dan yang pengen menjaring audiens yang lebih luas gitu. Kalau long tail, dia tuh lebih panjang, biasanya 3 kata atau lebih. Volume pencariannya juga biasanya lebih rendah, tapi spesifik. Kompetisinya lebih rendah, tapi tingkat konversinya lebih tinggi. Contohnya sepatu lari pria untuk maraton, atau mungkin uh, gaun perempuan warna putih atau yang lebih spesifik lah pencariannya. Dan ini biasanya diperuntukkan untuk konten yang ingin cepat naik ranking atau lebih relevan dan fokus pada konversi. Biasanya ini dilakukan oleh brand-brand ya untuk melakukan marketing produk mereka. Ya. Nah, ini tools untuk keyword research itu sendiri. Di sini ada dua yang biasanya paling sering digunakan, ada Google Keyword Planner sama Uber Suggest. Nah, yang Google Keyword Planner itu dia tuh gratis dan terintegrasi dengan Google Ads juga. Jadi pastinya memudahkan kita semua untuk melakukan aktivitas di aplikasi ini. Fitur utamanya itu ada volume pencarian rata-rata, tingkat kompetisinya bisa dilihat dari low atau medium atau high. Kemudian ada saran keyword yang terkait sama estimasi CPC atau biaya per kliknya untuk kalau misalnya kita mau masang iklan. Nah, ini cocoknya juga untuk pemula sampai profesional, jadi semua jaringan itu masuk.
Kemudian cocok juga untuk bisnis yang pengen punya data akurat langsung dari Google. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari dari database yang lain. Kemudian untuk the Uber Suggest itu sendiri, ini dia mudah digunakan dengan antarmuka yang sederhana. Jadinya UI-nya tuh dia simple. Fitur utamanya tuh dia ada saran keyword plus tingkat kesulitan SEO. Jadi kira-kira SEO-nya yang kalian pengen pakai itu susah dimasukin apa enggak. Kemudian ada volume pencarian sama trennya juga ada. Ada analisis domain kompetitor sama ide konten dan artikel kompetitor. Jadi di sini kalian bisa lihat nih kompetitor kalian tuh domainnya kayak gimana, terus ide konten sama artikel yang mereka pakai itu kayak gimana untuk bisa kalian analisis dan mungkin ngasih apa ya rencana untuk kedepannya untuk brand kalian. Cocoknya ini untuk yang Uber Suggest itu cocoknya untuk blogger atau pemilik UMKM yang masih kecil-kecil atau marketer yang butuh riset yang cepat dan juga cocok buat analisis peluang keyword kompetitor kalau misalnya kalian punya pesaing ya di bisnis kalian. Nah, kemudian untuk search intent ini sendiri, tadi kan kita ngomongnya keyword research ya. Sekarang search intent, dia tuh tujuannya supaya tujuan pengguna saat mencari sesuatu di Google. Jadi intensi pengguna ketika mencari sesuatu di Google. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Biasanya tujuannya itu kalau nggak informasional, ya transaksional. Kalau informasional, dia biasanya berupa pertanyaan 5W1H. Kemudian biasanya juga nyari tutorial, definisi, inspirasi, studi kasus. Contohnya kayak ditulis di sini apa itu SEO, tips diet, dan untuk cocoknya itu dia lebih ke artikel edukasi, how to guide, atau blog post. Kemudian yang transaksional itu mengandung kata beli, harga, atau promosi, atau kata-kata yang menjual lah intinya. Dan di sini pastinya pengguna juga at least dia udah siap untuk melakukan transaksi di platformnya. Contohnya tuh kayak tadi ya beli sepatu running original Adidas misal gitu. Nah ini cocoknya juga untuk ditaruh di bagian landing page atau halaman produk atau review produk. Nah kenapa search intent itu penting? Karena Google itu memprioritaskan konten yang sesuai dengan niat pencarian usernya. Konten yang relevan itu bisa mengurangi tingkat bounce-nya karena pengguna menemukan informasi yang mereka cari sehingga meningkatkan kemungkinan peringkat yang lebih tinggi dan konversi juga yang lebih tinggi. Oke, next akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, eh, baik, selanjutnya akan dibahas tentang struktur konten dalam SEO friendly. Sebelum itu kita harus membahas tentang definisinya. Jadi struktur konten itu adalah sebuah cara dalam mengatur dan menyusun konten di dalam halaman web atau blog agar mudah dipahami oleh pengguna dan mesin pencarian. Jadi secara sederhananya, struktur konten itu dianggap sebagai kerangka dalam sebuah tulisan bagian yang mengatur bagaimana informasi disusun dengan rapi, jelas, dan mudah dipahami. Nah, dalam menyusun struktur konten SEO friendly yang baik dan benar, kita harus memperhatikan elemen-elemen utama berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah judul utama atau H1. Nah, judul utama ini menjadi penanda keseluruhan topik dan harus disusun secara jelas, relevan, dan juga representatif. Nah, elemen ini hanya digunakan satu kali untuk menjaga fokus halaman. Elemen yang kedua ada subjudul, contohnya H2, H3, dan seterusnya. Nah, subjudul ini membagi konten menjadi bagian-bagian agar lebih mudah dibaca. H2 memuat poin utama, sementara H3 dan seterusnya digunakan untuk penjelasan tambahan. Elemen yang ketiga ada paragraf pembuka. Bagian pembuka memberikan gambaran singkat mengenai topik, dan paragraf ini disusun secara langsung dan menarik untuk mendorong pembaca. Elemen selanjutnya ada isi konten utama. Nah, di dalam isi konten ini mencakup penjelasan inti dari keseluruhan secara sistematis, dengan didukung data dan argumen yang relevan. Nah, bagian ini juga menjadi pusat informasi dari keseluruhan konten yang kita miliki. Elemen selanjutnya ada visual pendukung. Nah, elemen visual membantu memperjelas sisi dan membuat konten lebih menarik. Selain itu juga gambar bisa dioptimasi untuk SEO lewat alt text yang relevan. Elemen selanjutnya ada bullet point atau list. Nah, elemen ini digunakan untuk menyajikan info secara singkat dan mudah dipindai. Nah, cocok untuk daftar manfaat, langkah-langkah, ataupun poin-poin penting. Elemen selanjutnya ada internal dan external link. Nah, internal link ini eh, link ke halaman lain pada website kita. Sementara external link ini merujuk pada sumber lain yang ada di luar terpercaya untuk membantu pembaca eksplorasi lebih jauh lagi.
Nah, elemen selanjutnya ada call to action atau CTA. Nah, CTA ini mengajak audiens untuk melakukan tindakan seperti klik, daftar, beli, ataupun baca artikel lain. Nah, penempatan ini harus strategis dan terintegrasi dalam alur konten. Nah, elemen terakhir yang tidak kalah penting yaitu paragraf penutup. Nah, penutup ini berfungsi sebagai merangkum isi konten dan memberikan kesan akhir yang kuat. Nah, di dalam ini juga bisa diselipkan CTA tambahan lainnya. Next. Nah, selanjutnya setelah kita membahas elemen-elemen, kita akan membahas jenis-jenis struktur konten SEO friendly. Di sini kita membagi dalam tiga, yaitu yang pertama struktur hierarkis. Nah, struktur ini menyusun konten dari konsep umum menjadi umum menuju pembahasan yang lebih spesifik. Biasanya dimulai dengan pengantar, dengan dilanjutkan poin-poin utama, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, model ini paling banyak digunakan pada artikel informatif, konten pilar, panduan, dan juga blog post panjang. Eh, yang kedua, struktur yang kedua yaitu struktur kronologis. Nah, dalam struktur kronologis ini konten ditata berdasarkan urutan waktu dan tahapan proses. Pendekatan ini cocok untuk cerita, studi kasus, timeline, ataupun penjelasan langkah demi langkah yang membutuhkan alur waktu yang jelas. Yang ketiga ada struktur problem solution. Nah, struktur ini diawali dengan pemaparan masalah, kemudian menawarkan solusi dan juga ditutup dengan ajakan atau kesimpulan. Nah, umumnya dipakai sebagai konten pemasaran, copywriting, dan artikel edukatif yang bertujuan membantu pembaca menyelesaikan permasalahan tertentu. Dan yang terakhir ada struktur listicle. Nah, struktur ini disajikan dalam bentuk daftar, misalnya 10 tips menulis artikel SEO, lalu 5 cara mengatasi HP yang lemot, ataupun 7 rekomendasi HP terbaik tahun 2025. Nah, gaya ini ringan, banyak dibaca, dan banyak disukai pembaca online. Nah, cocok untuk membuat tips, langkah-langkah, dan rekomendasi. Klik next. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan-rekan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya menjelaskan di bagian optimisasi on page atau SEO on page adalah proses mengoptimalkan elemen-elemen yang terdapat di dalam halaman website agar mesin pencari dapat memahami konten dengan lebih baik. Juga itu memberi pengalaman terbaik bagi para pengguna. Nah, tujuan dari optimisasi on page itu adalah supaya website atau konten kita itu mudah dibaca oleh mesin pencari. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, terstruktur dengan baik dan memiliki peluang lebih besar untuk muncul di halaman pertama saat kalian mencari di Google. Oke, boleh di next. Oke, ya elemen yang pertama ada meta title dan meta description. Bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada contohnya. Di mana meta title itu adalah judul yang kalian lihat kalau saat kalian mencari. Lalu meta description itu yang di bawah ada deskripsi kecilnya. Nah, bagaimana kita caranya optimisasi meta title dan meta description? Yang pertama adalah sertakan keyword utama di halaman awal judul. Lalu ada buat judul yang menggambarkan isi konten secara akurat. Misal kayak di contohnya itu bundel. Itu bundel adalah base Shopify, performance marketing, SEO, dan UX. Itu dia menggambarkan dari website apa, konten apa yang ada di website tersebut. Lalu ada panjang idealnya tidak sampai 50 sampai 60 karakter agar tidak terpotong di SERP. Lalu gunakan bahasa yang menarik dan juga persuasif. Lalu untuk meta description-nya, yang pertama adalah tulis ringkasan yang menjelaskan manfaat utama dari konten. Misal di contohnya adalah we work with some of industries leading. Nah, we work with some of industries leading brands and drive more than 20 million sales annually with our service. Nah, itu ya. Lalu sisihkan keyword secara natural. Oke. Lalu udah panjang ideal 120 sampai 160 karakter. Lalu buat kalimat ajakan atau call to action seperti pelajari selengkapnya. Next. Nah, lalu ada penempatan dari keyword. Keyword ini membantu Google untuk memahami fokus dari topik konten. Namun dalam penggunaannya juga tidak boleh dipaksakan atau di spam gitu lah istilahnya. Itu ada bisa dilihat di bawah, ada hindari keyword stuffing atau menjejali konten dengan keyword secara berlebihan.
Lalu ada gunakan variasi kata seperti LSI keywords untuk menjaga alur tulisan tetap alami. Kita lihat di contohnya seperti why cold brew coffee, itu kita bisa lihat ada beberapa keywordnya, yaitu cold brew coffee di dalam paragrafnya. Nah, contoh dari keyword stuffing atau keyword stuffing atau penempatan keyword yang salah, seperti kami menjual sepatu murah. Jika Anda mencari sepatu murah, toko kami menjual sepatu murah yang sangat murah. Nah, itu kita udah. Nah, sebaiknya adalah kita menggunakan yang natural. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di kami menyediakan berbagai pilihan sepatu dengan harga terjangkau, dan Anda dapat menemukan model yang sesuai kebutuhan tanpa membuka standar. Nah, lalu ada alt text, ada gambar. Yang pertama, sorry. Yang pertama, membantu Google memahami isi gambar. Yang kedua, meningkatkan peluang muncul di Google Image Search. Yang ketiga, membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang keempat, saya mau menjelaskan yang ketiga dulu. Kenapa dia bisa membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas? Karena alt text itu di bawahnya kan, kalau ada gambar kan di bawahnya kayak ada deskripsinya singkat gitu ya. Nah, jadi di HP itu ada singkat, ada fitur kayak text to speech. Nanti itu bisa dibaca oleh text to speech-nya buat mendeskripsikan dari gambarnya itu. Yang keempat ada menunjang relevasi konten dengan keyword. Jadi saat kalian mencari di Google Image itu, misal kalau kita lihat di sebelah kanan nih, ada foto orang lagi mukul baseball. Kalau kita cari misal baseball player hitting, mungkin ini bakal muncul. Tapi saat kita mencari seperti contoh di Google Alt Text, misal David Ortiz, dia juga bisa muncul foto ini. Terus ada, misal kita cari juga di Boston Red Sox hitting from home plate, itu juga kita bisa muncul. Terus ada misal Fenway Park, nah gambar ini juga bisa muncul. Jadi chance buat munculnya itu lebih besar. Boleh di next. Nah, lalu ada URL-nya, atau kita bisa sebut link lah ya. Contoh paling gampangnya untuk optimisasi URL itu adalah dengan tidak membuat URL itu bingungin pengguna gitu. Seperti contohnya, ada HTTPS example product strip name. Nah, itu contoh yang baiknya. Contoh yang salahnya adalah www.example.product.id gitu. Jadi product.id ini apa? Customer kan kita nggak tahu apa product.id itu nama dari produk apa. Jadi karakteristiknya yaitu pendek dan jelas, idealnya 3-5 kata, dan mengandung keyword utama. Misal kita jualan kayak tadi ya yang disebutin di awal, ada BYD. Kita jual produk BYD Seal. Nah, itu kita di linknya kita taruh www.byd.com/sale gitu misalkan. Nah, gunakan tanda hubung strip, bukan tanda garis bawah underscore, lalu tidak berisi angka acak atau parameter yang panjang. Nah, keuntungan dari URL ini lebih mudah dibaca pengguna, sekali lagi, lalu lebih mudah dibagikan karena linknya itu lebih terpercaya, lalu memberikan konteks tambahan untuk mesin dicari. Ready, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kualitas konten ya, teman-teman. Jadi apa sih definisinya? Jadi ini tuh kayak semacam seberapa bagus kita dan relevan dengan bergunanya untuk sebuah konten user gitu. Jadi semakin konten bisa menjawab kebutuhan user, maka semakin tinggi nilai kualitas kontennya di mata Google gitu. Jadi istilahnya para reviewer bisa melihat itu kayak wow gitu, biar makin banyak orang-orang yang bisa melihat konten kita gitu di Google. Kenapa penting sih? Nah, yang pertama untuk meningkatkan peringkat pencarian gitu. Jadi makin bagus maka makin tinggi gitu tingkat pencarian dari berbagai macam konten lainnya gitu. Jadi kita menang dengan kompetitor konten lainnya gitu. Jadi yang kedua, membangun kepercayaan pengguna. Jadi semakin bagus maka orang tuh makin trust lah sama konten kita lah. Jadi makin sering buat melihat atau ngelacak konten kita. Yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan pengguna gitu. Jadi makin bagus kontennya maka makin banyak kemakai gitu. Oke, ini untuk ciri-ciri konten yang berkualitas ya. Yang pertama itu relevan. Jadi kontennya itu harus sesuai dengan keyword dan juga menjawab apa yang sedang dicari oleh user. Jadi jangan melebar terlalu jauh dari topik. Jadi harus relevan lah, jangan menyimpang dari topik yang sudah ditentukan dari awal.
Nah, yang kedua itu original. Jadi Google harus bisa menghargai konten yang dibuat sendiri. Jadi boleh riset tapi tetap harus punya sudut pandang dan juga penjelasan yang unik. Jadi organik ya, bukan nyeplak dari konten lain gitu. Yang ketiga menjadi dipahami. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan juga tidak berbelit-belit. Paragraf juga harus pendek, heading juga terstruktur membantu user memahami lebih cepat. Dan terakhir bernilai tinggi. Jadi konten harus memberikan jawaban yang lengkap, solusi praktis atau insight tambahan yang membuat user merasa dapat sesuatu gitu. Jadi emang berbobot, nggak asal ngasih teori-teori yang nggak ada sumber yang relevan. Oke, ini untuk konsep EAT dalam SEO. Yang pertama ada I, yaitu experience. Jadi konten yang menunjukkan pengalaman langsung atau contoh nyata dinilai lebih kredibel dan juga relevan bagi pengguna. Jadi langsung ada pengalaman yang emang menggambarkan bagaimana konten yang disampaikan itu relevan dengan masa depan kita. Yang kedua itu ada expertise. Jadi konten harus menunjukkan pemahaman mendalam mengenai topik, didukung data dan juga teori ataupun referensi keilmuan gitu. Jadi harus ada sumber yang memang relevan dengan konten yang disampaikan. Yang ketiga yaitu authoritativeness, yaitu konten harus menunjukkan pemahaman dalam mengenai topik, didukung data, teori ataupun referensi keilmuan. Dan terakhir trustworthiness, yaitu konten harus akurat, transparan dan tidak menyesatkan. Informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi, jangan asal ngasih konten yang nggak ada sumbernya gitu, harus ngasih yang memang nyata di kehidupan gitu loh. Oke, ini untuk evaluasi performa konten ya. Jadi ini menggunakan Google Search Console. Yang pertama itu ada impression. Di impression ini mengukur seberapa sering konten muncul dalam hasil pencarian. Jadi kita riset nih yang kemarin-kemarin itu kira-kira berapa kali sih muncul di hasil pencarian konten yang kita sampaikan gitu. Jadi biar kita tuh tahu kira-kira harus dievaluasi apa enggak gitu. Yang kedua CTR, click through rate. Jadi menilai apakah judul dan deskripsi cukup menarik untuk mendorong klik pengguna gitu. Jadi jangan asal ngasih judul tapi kayak bisa memancing bagaimana audiens bisa melihat konten kita gitu ke depannya. Yang ketiga ada average position. Jadi menunjukkan posisi rata-rata konten berhasil pencarian Google gitu. Nah, kita harus riset nih kira-kira apakah konten kita tuh bisa muncul di bersanding bersama para kompetitor konten lainnya gitu. Pesan terakhir coverage, jadi mengidentifikasi error yang mempengaruhi proses indexing konten. Yang pastiin apakah kira-kira konten kita itu bakal error di mata para pengguna gitu. Dia harus riset juga biar kita meminimalisir keeroran dalam riset kontennya. Oke, terus di sini kita bahas pentingnya pembaruan konten. Jadi memperbarui konten itu dengan data terbaru, menambah subtopik relevan dan memperbaiki struktur pembantu menjaga performa pencarian tetap optimal. Jadi jangan kita terlalu jiplak dengan konten sebelumnya. Kalau bisa setiap konten itu ada pembaruan yang bisa menambah wawasan para audiens gitu. Terus juga di sini ada siklus evaluasi ya. Jadi kita pastikan yang pertama apakah konten menjawab kebutuhan pengguna. Jadi apakah kira-kira kita ngasih konten tuh menjawab kebutuhan gitu. Contoh mungkin orang-orang zaman sekarang Gen Z cari tempat kafe yang unik, yang bagus. Nah, kita kasih informasi terkait itu gitu. Nah, kedua, apakah isi itu orang dipahami gitu. Jadi diusahain jangan ada bahasa-bahasa yang terlalu akademik lah. Biar orang-orang zaman sekarang Gen Z atau Gen Alpha bisa tetap nyambung dan tetap tertarik membaca sampai akhir gitu. Yang terakhir itu apakah ranking dan CTR mengalami peningkatan. Kita harus evaluasi nih apakah kira-kira rankingnya menaik atau turun terus gitu. Kalau misalnya naik kita pertahankan. Kalau misalnya turun kita usahakan untuk nextnya bisa berkembang gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 8 yang bisa kami sampaikan. Untuk bagi para teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan kita buka 3 pertanyaan ya. Oke, kepada Ferry, Fatir, Farhan, dipersilakan untuk bertanya. Izin nanya, tapi saya izin off cam juga ya. Eh ke tadi yang materi yang tentang meta title sama meta description.
Itu kan kalau misalkan deskripsi dari website itu, apakah dia bisa fleksibel nyesuaiin sama apa yang kita search. Tapi gimana caranya juga dia nggak munculin informasi yang bikin kita nggak perlu masuk ke dalam websitenya. Contohnya dulu waktu SMA itu sering website Brandly gitu, sebelum kita klik tapi di deskripsinya udah ada jawabannya, jadi kan kita nggak perlu masuk, jadi kan rugi kan websitenya karena kita nggak perlu masuk. Nah jadi pertanyaan saya gimana caranya meta description-nya itu fleksibel nyesuaiin apa yang kita cari tetapi juga bikin kita tetap masuk ke dalam websitenya buat nyari lebih informasinya. Jadi intinya apa ya, Fer? Sorry, Fer. Bisa nggak coba agak diulang dan lebih simple gitu, biar kita bisa menjawab dengan baik ya. Tolong diperjelas lagi, Ferry. Oke, mungkin ya dulu bisa boleh. Silakan Bang Yuda. Eh, Terus saya kedengaran nggak? Pendengaran Bang. Eh, eh, saya nanya tadi terkait yang di slide berapa tadi ya? Kalau nggak salah 17 untuk keyword natural versus stuffing. Nah, oh iya 17. Nah itu eh, apakah ada gitu persentase atau density keyword tertentu yang kalian rekomendasiin gitu agar aman dari eh, like Google ataupun eh sebaiknya kita benar-benar ngabain aja hitungan kata kunci dan fokus ke alur baca aja biar lebih natural gitu. Jadi nggak terkesan terlalu apa namanya terlalu stuffing keyword gitu. Kayak ada sweet spotnya nggak ya? Kurang jelas atau uh, udah jelas? Ya. Oke, jelas Bang. Terima kasih Bang ya. Oke, thank you. Oke, mungkin barangkali ada yang mau nanya guys. Satu lagi kita buka. Oke, mungkin sambil menunggu kita diskusi dulu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaannya.
Oke, mungkin aku pengen jawab buat pertanyaan Ferry ya, di mana pertanyaannya meta description itu apakah sudah fix atau bisa fleksibel menyesuaikan dengan apa yang kita search. Kalau fleksibel gimana caranya? Enggak terlalu ngasih informasi yang bikin kita ngerasa cukup dan nggak perlu masuk ke dalam method. Oke, eh, kalau dari pengetahuan saya sih ya, jawaban Brandly itu kan cuman kayak, misal kalau dia pilihan ganda dia cuma kayak A, bla gitu kan, misal kayak jawabannya A gitu, atau jawabannya B. Tapi dia tuh nggak ngejelasin kayak apa selanjutnya, apa alasan dari kenapa jawaban itu dipilih gitu, atau apa mungkin jawaban itu benar. Nah, itu dari Brandly itu juga ada namanya kan kayak ulasan atau komentar lagi dari jawabannya itu buat ngehindarin penonton atau pengguna itu cuman kayak ngeliat dari awalnya doang, dari meta deskripsinya doang. Jadi mereka juga perlu konfirmasi jawabannya dari ulasan atau dari komentar balik si jawabannya itu. Itu sih. Lalu ada ya sebenarnya kalau meta description tuh bisa jadi ini juga, bisa jadi umpan balik juga dari website kita gitu. Dari itu aja sih. Kalau mau tambahin boleh. Ya buat dari Ferry apa udah cukup atau masih ada yang kurang? Cukup. Terima kasih Juan. Oke, sedikit nambahin ya dari pertanyaan Ferry. Ya, kalau misalkan buat dari sisi si developer ya ke si user, gimana caranya supaya meta description itu bisa menarik perhatian, dari user supaya bisa masuk ke website kita. Nah, bisa caranya dengan cara bikin judul ataupun title yang bikin penasaran. Kayak misalkan eh itu yang pertama, yang kedua bisa meta description-nya tuh jangan langsung jawab semua, tapi ada jeda informasi kayak misalkan bla 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 bla. Kalau misalkan mau lihat lebih lanjut, klik di sini ataupun klik selengkapnya, itu kan bikin penasaran kan. Jadi si usernya ketika klik itu bakal bisa masuk ke website kita. Dan tekenin value yang didapat cuma diklik. Jadi kayak kalau misalkan si si usernya mau jawab, mau informasi yang lebih banyak, yang lebih lanjut, itu harus ngeklik si websitenya. Kemudian yang pasti gunain CTR ya, power si CTR untuk si website kita supaya tujuan dari si informasi yang disampaikan itu lebih kuat dari si CTR-nya. Udah sih, itu aja untuk tambahan. Terima kasih, Fer. Tapi pengen nambahin deh dari pertanyaanku tadi. Oke ya, mungkin di sini saya ingin menjawab dari Bang Yuda ya. Jadi sebenarnya Bang Yuda, jadi sebenarnya Google itu nggak pernah menetapkan presentasi tertentu ya. Tapi mereka ini lebih ke arah konteks ya, kontekstual gitu. Jadi sekarang Google tuh pakai AI semacam Ring Brain atau BRT atau MUM. Jadi mereka fokus ke konteksnya bukan ke keywordnya gitu. Jadi sebenarnya simpelnya itu ya sebenarnya nggak ada angka aman gitu yang digunakan presentasi dari Google itu sendiri gitu. Tapi kalau dari segi para praktisi, sebenarnya mereka pernah ngasih asumsi ya mungkin sekitar 1% atau 2% keyword density yang aman gitu.
Jadi mungkin ibarat kata dari 1000 kata itu ya keyword muncul 10 atau 20 kali lah yang aman gitu, yang wajar. Misalkan kalimatnya nggak natural ya. Jadi ya gitu kesimpulannya. Dari Google sih nggak ada sebenarnya angka tertentu tuh. Kejawab ke Bang Yuda. Berarti emang algoritma itu gak bisa ditebak ya dari Google. Paling eh, bisa diteka doang kayak 1-2% gitu ya. Oke, Iya, thank you untuk kondisional sih jawabannya. Bang benar. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi kita closing aja kali ya. Kita kembalikan ke PJ langsung ya. Terima kasih teman-teman semua, semangat terus kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Karena tadi juga sudah presensi, jangan lupa untuk hari Kamis malam ada kelas praktisi SEO jam 7 malam. Dan untuk arahan tugas UASnya dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Karena kemarin kelas praktisinya tuh nggak ada bahas WordPress, jadi yang untuk pertemuan pertama nggak ada yang harus diimplementasiin ke tugas UAS nanti. Ada yang mau ditanyain seputar tugas UAS? Belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu cukup sekian. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk kelas hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. 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 Sore, Pak.